Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Malam Makin Mencekam. Tersembunyi di balik jalur tanah merah dan jembatan kayu yang hampir patah, desa Pagar Alas berdiri seperti luka lama yang tidak pernah mengering. Dikelilingi rawa hitam dan hutan lebat yang basah sepanjang tahun, desa ini seperti tidak terjamah waktu. Sunyi, tapi selalu terasa seperti ada yang mengintip dari balik batang pohon. Malam turun lebih cepat di sini. Suara jangkrik, percikan lumpur, dan bisikan samar adalah bagian dari udara yang setiap malam menebal dan menyerap cahaya bulan. Mobil tua berwarna hijau lumut berhenti di depan rumah panggung kayu yang sudah kusam. Roda belakangnya sempat tersangkut. Lumpur saat menyeberangi jembatan bambu terakhir sebelum masuk halaman. Resnam turun lebih dulu. Napasnya pendek. Jaket dinasnya sudah robek di bagian siku, tapi masih ia pakai. Ia melihat ke arah rumah itu, memejamkan mata sebentar. Sudah 12 tahun ya, gumamnya. Tangannya meraih pintu belakang. Larasmi Jatmiko turun. Kita sampai. Dua anak itu turun dengan langkah ragu. Larasmi menatap rumah itu seperti melihat orang yang pernah melukainya. Atapnya miring, dindingnya lembab. Tapi entah kenapa, ia merasa tempat itu menunggu sesuatu darinya. Karyati turun terakhir. Ia tak bicara apa-apa. Hanya mengangguk ke arah suaminya lalu berjalan cepat ke tangga rumah. Suaranya bergetar saat memanggil, "Mak!" Pintu terbuka pelan. Mbok Kinasi berdiri di ambang pintu, mengenakan jarik lusuh dan baju lengan panjang dari benang kasar. Rambutnya digelung seadanya, tapi wajahnya bersih, matanya tajam. "Kamu datang juga akhirnya," kata perempuan tua itu tanpa senyum. Karyati hanya menjawab dengan pelukan cepat. "Anak-anak terus demam, Mak. Di kota nggak membaik. Rumah sakit bilang sehat, tapi tiap malam menjerit." Mbok Kinasi mengangguk, tapi tidak menjawab langsung. Matanya beralih ke Larasmi. "Kamu..." Ia mendekat 2 langkah. "Sudah waktunya. Resnam, ikut naik tangga." "Apa maksudnya, Bu?" "Tanya nanti. Malam ini biar mereka tidur dulu. Sore itu mereka beres-beres seadanya." Kamar belakang dipakai Larasmi dan Karyati. Jatmiko tidur di loteng kecil di atas dapur. Resnam tidur di balai-balai depan. Saat malam turun, suara jangkrik di luar seperti menggerogoti atap. Angin di desa ini terasa basah dan berbau lumpur. "Kok sunyi banget, Pak?" tanya Larasmi saat menyikat gigi di sumur samping dapur. "Ya beginilah di sini. Dulu juga begini. Tapi dulu..." Resnam diam. Ia merasa tak perlu melanjutkan. Larasmi mendongak. Bulan tidak kelihatan. Di kejauhan suara kodok terdengar sepotong-sepotong. Tapi tidak ada suara anjing, tidak ada ayam. Seperti semuanya sudah tahu harus diam saat malam datang. Setelah masuk kamar, Karyati menyuruh Larasmi segera tidur. "Besok bantuin Mak cuci selokan. Di sini airnya lambat kering." "Iya," jawab Larasmi, tapi matanya tak mengantuk. Ia hanya memandangi langit-langit kayu. Bunyi cicak di atas kepala membuat matanya terus terbuka. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Angin tak lagi bertiup. Lampu minyak di pojok kamar masih menyala samar. Lalu suara itu terdengar, perlahan, berat, seperti langkah telanjang di lantai bambu. Larasmi duduk perlahan. Ia melihat ke arah pintu. Tak ada siapa-siapa, tapi langkah itu berhenti, tepat di sisi kiri ranjang. Dia tidak berani bicara, tidak berani membuka mulut. Ia hanya menoleh pelan, dan di sana berdiri seorang perempuan kurus. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Kain lusuh menempel di tubuhnya. Tangannya menggantung lemas, tapi yang membuat Larasmi tidak bisa bersuara. Perempuan itu tersenyum. "Ranti," bisik perempuan itu. Suaranya berat seperti berasal dari bawah tanah. "Namaku Ranti, bukan kamu." Larasmi menjerit tanpa suara. Bibirnya kaku, tubuhnya diam, tapi matanya penuh air. Perempuan itu tidak bergerak, hanya memandangi Larasmi dengan kepala yang sedikit miring. Lalu perlahan ia mundur, dan menghilang ke arah pojok kamar, masuk ke bayangan sendiri. Lampu minyak bergoyang sendiri, seolah ada angin yang datang dan pergi bersama perempuan. Itu pagi harinya Larasmi bangun dengan tubuh dingin. Karyati sudah keluar kamar. Ia duduk lama di pinggir ranjang. Melihat lantai tempat sosok itu berdiri, tak ada jejak. Tapi bagian lantai bambu itu terasa lebih lembab dari bagian lain. Seolah semalaman ada kaki yang terus menapak di sana. Saat ia turun ke dapur, Mbok Kinasi sudah duduk mengupas singkong. Ia menoleh sebentar. "Kamu bangun jam berapa?" Larasmi menatapnya lekat. "Mak, semalam saya lihat orang di kamar." Mbok Kinasi mengangguk pelan. "Perempuan?" "Iya,
Rambut panjang? Iya. Berdiri di sebelah kiri ranjang, Larasmi terdiam. Embok Kinasi kembali ke singkong di tangannya. Nggak usah takut, dia nggak mau menyakiti. Cuma menunggu jawaban. Jawaban apa? Suara Larasmi pelan. Dia datang, karena kamu belum jawab. Larasmi tak paham. Kata-kata itu melayang-layang di kepalanya, seperti kabut yang menolak hilang meski pagi sudah lama datang. Aku harus jawab apa? Tanya Larasmi perlahan. Suaranya seperti tidak yakin dengan dirinya sendiri. Embok Kinasi tidak langsung menjawab. Ia hanya mendesah pendek, lalu berdiri, membersihkan tangannya di lap kain tua yang menggantung di pinggir tungku. Nanti, bukan sekarang, tapi kamu harus tahu dulu siapa dia. Larasmi mengangguk, meski hatinya belum paham sepenuhnya. Ia lalu duduk di bangku kayu dekat pintu dapur, menggigit ujung kukunya yang sudah mulai pecah. Di luar suara air selokan, pelan mengalir membawa dedaunan dan ranting kecil. Kamu tahu Pak Muncar? Tanya Mbok Kinasi sambil menyalakan bara di tungku. Belum pernah dengar, jawab Larasmi. Terah keluarga dari garis perempuan. Leluhur kita. Dulu ada 4 bersaudara. 2 jadi dukun, 1 menghilang, 1 jadi penjaga perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian antara darah dan yang bukan darah, jawab Mbok Kinasi. Matanya menatap api kecil yang mulai hidup. Roh penjaga sejak lama sudah ikut kita. Namanya Nyai Ranti. Dia tidak jahat, tapi dia tidak suka dilupakan. Larasmi menarik, napas dalam. Kenapa dia datang ke aku? Karena kamu yang terakhir, jawab Mbok Kinasi cepat. Dan kamu yang belum bilang iya. Siang itu Larasmi tidak keluar rumah. Ia hanya duduk di lantai dekat jendela, menggambar dengan kuku di lantai kayu. Garis-garis acak, kadang lingkaran, kadang seperti mata. Jatmiko bermain sendiri di bawah pohon mangga, membuat perahu dari daun pisang. Resnam dan Karyati pergi ke balai desa di sore hari. Mbok Kinasi menyuruh Larasmi masuk ke kamar tengah. Ia duduk di tikar pandan, menghadap peti tua yang ditutup kain putih. Tidak ada aroma dupa atau bunga-bungaan, hanya udara yang terasa berat dan lambat. Apa yang kamu lihat semalam bukan sekadar mimpi, ujar Mbok Kinasi pelan. Itu panggilan. Kenapa dia pakai nama itu? Tanya Larasmi. Dia bilang namanya Ranti, tapi itu bukan nama aku. Mbok Kinasi membuka peti, memperlihatkan kain lusuh berwarna coklat tua. Di ujung kain itu ada sulaman benang merah. Dulu, anak perempuan yang siap menyambut Nyai Ranti akan memakai ini. Tapi sejak kamu lahir, belum ada yang mau. Siapa yang terakhir? Bibi ibumu. Sudah lama mati, jawab Mbok Kinasi. Bukan karena roh, tapi karena menolak dan tidak kuat. Larasmi tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menunduk, merasa seperti diminta mengerti sesuatu yang terlalu jauh untuk dijangkau. Malam datang lebih cepat. Lampu minyak dinyalakan lebih awal dari biasanya. Lantai rumah berbunyi setiap kali angin menyusup dari sela-sela papan. Larasmi belum ingin tidur. Ia duduk di dekat pintu kamar, memandangi lantai bambu. Kenapa diam terus? Tanya Jatmiko. Dari atas loteng. Kamu takut ya? Enggak, jawab Larasmi singkat. Tapi hatinya berkata lain. Ia tidak takut seperti takut pada hantu. Ia takut karena tidak tahu harus percaya atau tidak pada semuanya. Apakah dirinya hanya capek? Apakah semua ini hanya permainan pikiran? Sekitar lewat tengah malam, suara itu datang lagi. Tapi bukan langkah, bukan napas, melainkan suara dari bawah. Lantai. Larasmi menahan napas. Suara itu seperti ditarik dari tenggorokan kering, lirih tapi jelas. Datang dari bawah lantai. Bukan mimpi, tidak mungkin mimpi. Ia merangkak pelan ke tengah kamar. Tangannya menempel ke bambu, suaranya berhenti. Ia menempelkan telinga ke lantai. Hening. Lalu sekali lagi, sini. Tiba-tiba Larasmi mengangkat wajahnya. Matanya terbuka penuh. Ia merangkak mundur ke dinding memeluk lututnya. Keringat dingin turun dari pelipis, meski angin malam menusuk dari celah jendela. Ia tidak berani bicara, tidak berani bergerak. Pagi harinya ia tetap diam, tidak cerita pada siapapun. Tapi saat duduk di dekat sumur, ia mulai mendengar hal-hal kecil yang tidak biasa. Resnam bicara dengan Karyati dari dapur belakang, suaranya samar. Tapi saat mereka diam, Larasmi justru mendengar suara lain, dari arah yang sama. Seperti ada yang melanjutkan pembicaraan yang tidak pernah diucapkan. Seperti ada seseorang yang menjawab dari balik tembok. Saat Mbok Kinasi duduk di dapur, diam, Larasmi mendengar suara di sampingnya bicara. Dia sudah siap.
tinggal waktu. Tapi mulut Mbok Kinasi tidak bergerak. Hari itu Larasmi mulai takut. Pada diam, karena diam bukan lagi kosong. "Tidurmu gimana?" tanya Karyati saat malam datang lagi. "Biasa," jawab Larasmi. "Cuma nggak nyenyak." "Mau tidur bareng ibu?" Larasmi menggeleng. "Di kamar sendiri aja." Karyati mengelus rambutnya sebentar, lalu keluar ke ruang depan. Larasmi menarik selimutnya cepat, tapi ia tidak langsung memejamkan mata. Ia hanya menatap langit-langit. Kali ini tidak ada suara, tidak ada bayangan, tapi pikirannya penuh. Jantungnya berdegup seperti dikejar sesuatu. Malam terasa terlalu panjang. Menjelang dini hari, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, Larasmi berada di tengah kebun yang sepi. Pohon-pohon menjulang tinggi, tanah basah, udara dingin. Di ujung pandangannya ada pohon aren besar. Di bawahnya duduk seorang perempuan tua, rambutnya putih panjang, bajunya lusuh, tangannya di pangkuan. Perempuan itu hanya menatap, tidak bicara, tidak bergerak, tapi pandangannya menusuk, seperti berkata, "Apa kamu siap?" Larasmi terbangun dengan napas pendek, tubuhnya lembab. Udara di kamar seperti menekan dadanya. Ia duduk perlahan memegang dada dengan satu tangan. Lampu minyak masih menyala redup di pojok ruangan. Tidak ada suara lain. Tapi rasa itu, rasa dingin dan panas yang datang bersamaan belum pergi. Ia menunduk. Sprei putih itu bernoda. Darah. Tidak banyak, tapi cukup membuat jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Dengan tangan gemetar, ia melipat kain itu dan berdiri. Langkahnya pelan menuju dapur, tempat Mbok Kinasi biasa duduk di pagi hari. Tapi waktu belum pagi. Langit masih hitam. Rumah masih diam. Namun saat ia membuka pintu kamar, lampu di dapur sudah menyala. Dan benar saja, Mbok Kinasi sudah duduk di tikar dengan kembang kantil dan mangkuk tanah liat di depannya. "Kamu bangun," ucap Mbok Kinasi tanpa menoleh. "Sudah keluar darahnya ya?" Larasmi tidak menjawab, tapi tangannya gemetar saat meletakkan kain yang dilipat rapi ke atas lantai. "Ini bukan kebetulan," lanjut Mbok Kinasi. "Nyai Ranti tahu waktu yang tepat. Kita lakukan malam ini." "Apa harus, Mak?" Suara Larasmi nyaris tak terdengar. "Kalau tidak dari kamu, tidak ada lagi yang bisa." Mbok Kinasi akhirnya menoleh. Matanya tenang tapi tegas. "Ini bukan pilihan. Ini tanggung jawab." Larasmi menggigit bibirnya. Ia tidak mengerti seluruhnya, tapi hatinya tidak menolak. Ia hanya belum tahu bagaimana caranya menghadapi semua ini. Hari itu berjalan lambat. Karyati membersihkan halaman belakang. Resnam memperbaiki kursi bambu di ruang depan. Jatmiko bermain dengan katak di bawah kolong rumah. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Larasmi malam nanti. Sore hari, hujan turun sebentar, lalu berhenti. Udara jadi pengap. Sunyi makin terasa berat. Bahkan suara burung hantu yang biasa terdengar menjelang petang, kini hilang. "Mereka tahu," gumam Mbok Kinasi sambil menabur bunga kantil di tanah. "Maksudnya?" tanya Larasmi. "Burung-burung itu. Mereka lebih peka dari manusia." Ia melirik ke arah langit. Kalau mereka diam, artinya yang gaib sedang dekat. Larasmi menunduk. Tangannya memegang pinggang, sedikit nyeri. Tapi ia tidak mengeluh. Menjelang malam, Mbok Kinasi menggelar tikar di tengah halaman belakang. Tanah digaruk membentuk lingkaran. Di dalamnya, ia menabur campuran tanah liat hitam dan bunga kantil yang sudah dikeringkan. Di 4 sisi lingkaran diletakkan potongan kecil rambut arang dari abu dapur, serpihan kuku Larasmi, dan potongan benang merah dari baju lamanya, yang dulu pernah dipakai saat sakit panas tinggi. "Duduk di tengah, jangan keluar dari garis," perintah Mbok Kinasi. Larasmi duduk bersila. Tubuhnya menggigil kecil, tapi matanya tetap fokus. Mbok Kinasi mulai membacakan mantra. Pelan, tidak nyaring, tapi suaranya menggema di kepala Larasmi. Seolah mantra itu tidak hanya keluar dari mulut tua itu, tapi juga dari tanah dan udara di sekitarnya. Satu persatu lilin di sudut lingkaran dinyalakan. Api kecil menari pelan. Asap naik dan menyatu di atas kepala Larasmi. "Ranti, Nyai Ranti, datanglah. Inangmu telah siap," kata Mbok Kinasi sambil menabur bunga di atas kepala Larasmi. Saat bunga pertama jatuh, tubuh Larasmi menggigil. Saat bunga kedua jatuh, matanya mulai berat. Saat bunga ketiga jatuh, ia merasa dadanya ditekan dari dalam. Dan saat bunga keempat menyentuh keningnya, ia melihat bayangan perempuan tua itu berdiri di balik pohon aren. Langkahnya lambat, tapi pasti.
Setiap langkah meninggalkan bekas embun di tanah. Udara menjadi dingin, sangat dingin. Larasmi mencoba bicara, tapi mulutnya tidak bisa digerakkan. Ia hanya bisa menatap. Perempuan itu kini sudah di depan lingkaran, tapi kakinya tidak menyentuh tanah. Ia hanya melayang 1 jengkal di atas tanah liat hitam. Matanya tidak berkelopak. Wajahnya keriput, tapi senyumnya tenang. "Anakku," bisik suara yang tidak berasal dari mulut, tapi langsung ke kepala Larasmi. Larasmi tidak menjawab, tapi tubuhnya seperti membuka pintu sendiri. Udara berputar pelan, Nyai Ranti masuk. Bukan seperti masuk ke dalam tubuh, tapi seperti membaur. Seperti air yang perlahan memenuhi bejana. Tubuh Larasmi tiba-tiba panas, lalu dingin, lalu panas lagi. Tangannya mengeras, lalu lunglai. Bibirnya bergerak tanpa ia kehendaki. Tapi ia tidak takut. Justru seperti ada ruang kosong yang kini terisi. Seperti bagian dari dirinya yang selama ini hilang, akhirnya kembali. Matanya sempat membiru beberapa detik. Warna yang aneh. Tidak sepenuhnya biru laut, tapi bukan juga biru langit. Seperti warna mata ikan yang lama terendam air asin. Setelah itu semuanya hening. Larasmi jatuh ke belakang. Nafasnya berat tapi tidak tersengal. Mbok Kinasi memeluknya, membisikkan mantra penutup di telinga kanannya. "Sudah selesai," katanya. Tapi tidak ada yang benar-benar selesai. Di sisi lain rumah, Resnam sedang duduk di balai depan, menyalakan rokok. Karyati duduk di sampingnya. Udara malam itu tidak seperti biasa. "Kamu dengar?" tanya Resnam. "Dengar apa?" "Burung hantu. Biasanya jam segini udah mulai bersuara. Tapi sejak kita datang, nggak ada." Karyati diam. "Mungkin mereka pindah. Kalau semua pindah, artinya ada yang lebih besar datang," ujar Resnam. Matanya tetap mengarah ke gelapnya pekarangan. Karyati meraih tangan suaminya. "Kamu takut?" "Aku nggak tahu. Tapi rumah ini nggak seperti dulu." Mbok Kinasi juga diamnya beda. Ada yang dia sembunyikan. Keduanya terdiam. Dari arah dapur suara sendok jatuh. Karyati berdiri. "Itu suara dari dalam?" Resnam mengangguk. Langkah Karyati pelan. Ia menyibak tirai kain yang memisahkan ruang tengah dan dapur. Tak ada siapapun. Tapi sendok itu memang ada di lantai, menggelinding pelan hingga menyentuh kaki meja. Lilin kecil yang tadi padam tiba-tiba menyala. Cahayanya kecil tapi cukup membuat bayangan bergerak di dinding. "Jangan bilang ini ulah ibumu," bisik Karyati sambil menoleh ke suaminya. Resnam tidak menjawab. Matanya terus menatap lantai dapur, seolah menunggu sesuatu lagi jatuh dari langit-langit. Tapi tidak ada yang terjadi. Mereka kembali ke ruang depan. Diam. Udara jadi semakin lengket di kulit. Pagi berikutnya, saat embun masih menempel di dedaunan, 2 orang tua dari desa datang ke rumah. Lelaki berkopiah dan perempuan tua bertongkat. Tanpa banyak bicara, mereka langsung duduk di tangga depan. "Kami datang untuk Jatmiko," kata si lelaki sambil menepuk lututnya. Mbok Kinasi keluar sambil membawa air dalam kendi. "Sudah waktunya?" "Sudah," jawab si perempuan tua. Jatmiko yang sejak tadi menguping, dari balik pintu keluar perlahan. Ia menatap wajah kedua orang itu. Tidak kenal, tapi hatinya tenang. Seperti sudah tahu arah cerita ini. "Aku ikut," katanya pendek. Karyati langsung berdiri. "Ikut kemana? Masih kecil. Mau dibawa kemana anakku?" Mbok Kinasi menahan bau Karyati. "Tenang, ini bagian dari jalan keluarga kita. Kalau kamu halangi sekarang, Miko justru bisa celaka." Karyati menatap anaknya. "Kamu tahu mau kemana?" Jatmiko mengangguk. "Ke tempat gelap. Tapi nggak apa-apa. Aku sudah diajarin, Mak." Resnam berdiri ingin bicara. Tapi Jatmiko sudah berjalan mendahului 2 orang tua itu. Tak ada tangisan. Tak ada pamit panjang. Hanya langkah kecil yang mantap. Perjalanan menuju Gua Lempung Sekti butuh waktu hampir 1 jam. Jalannya setapak, hanya cukup untuk 2 kaki sejajar. Pepohonan lebat di kanan kiri, udara dingin, dan embun menggantung seperti jaring laba-laba di ranting bambu. Burung tidak bersuara, angin tidak bertiup. Daun hanya bergerak kalau disentuh langsung. Saat sampai di mulut gua, Jatmiko diberi segenggam garam dan 1 batu kecil. "Ini buat pegangan. Kalau pikiranmu mulai goyah, genggam batu ini. Jangan lepas," kata si lelaki. "Dan jangan bicara. Jangan tidur. Jangan jawab kalau ada yang manggil namamu," kata si perempuan. "Biarpun suaranya mirip ibu kamu." Jatmiko mengangguk. Ia tidak bicara. Ia tahu ini bukan permainan. Ia masuk ke gua. Perlahan, langkahnya pelan.
Begitu punggungnya hilang dari pandangan, kedua orang tua itu duduk di batu besar di depan mulut gua, menunggu. Sampai pagi, di dalam gua gelap total. Tidak ada cahaya masuk, bahkan suara pun lenyap. Jatmiko duduk bersila, batu kecil itu ia pegang, erat. Garam ia tabur membentuk lingkaran kecil di sekelilingnya, seperti yang diajarkan Embok Kinasi malam sebelum berangkat. Beberapa jam pertama terasa biasa, lalu rasa dingin mulai masuk ke tulang, lalu rasa sepi, lalu rasa tidak pasti. Setelah beberapa saat ia mulai mendengar suara seperti langkah kecil lalu bisikan. Kemudian dari kejauhan ada suara ibunya. "Miko, pulang nak, kamu sendirian di sana. Pulang." Suara itu pelan, tapi jelas. Jatmiko menggenggam batu lebih keras, matanya terpejam. Ia mengulang dalam hati seperti hafalan. "Jangan jawab. Jangan bicara, jangan percaya." Suara ibunya berubah jadi tangis. Tangis yang menyayat, tangis yang membuat leher panas dan dada sesak. Tapi Jatmiko tahu, itu bukan ibunya. Lalu bayangan mulai muncul. Wajah-wajah orang mati. Separuh wajah. Wajah berdarah. Ada yang tersenyum. Ada yang hanya diam. Tapi tidak satu pun mendekat. Mereka hanya melayang di ujung gua, membentuk lingkaran samar. Seperti menunggu dia goyah, Jatmiko menahan kencing, menahan lapar, menahan tangis. Tangannya basah oleh keringat dingin, tapi ia tidak bergerak. Ia hanya sesekali mencubit pahanya agar tidak tertidur. Dalam satu momen, ia merasa bahunya disentuh. Lalu ada napas di belakang leher. Tapi ia tetap diam. Ia hanya menggigit lidahnya sedikit, sampai darah terasa. Sampai rasa sakit menggantikan rasa takut. Ia mulai bicara dalam hati, cepat seperti mantra. "Saya Jatmiko. Saya cucu Mbok Kinasi. Saya bukan milik siapa-siapa. Jangan masuk, jangan ganggu." Dan saat ia membuka mata lagi, cahaya tipis masuk dari celah kecil di gua. Matahari pagi, udara berubah, basah tapi ringan. Ia berdiri, kaki kaku, tapi napas lega. Ia keluar pelan dan saat wajahnya terkena matahari, kedua orang tua itu hanya tersenyum. "Matamu beda sekarang," kata si lelaki. "Hatimu lebih kuat," tambah si perempuan. Jatmiko tidak menjawab, tapi ia tersenyum sedikit, lalu berjalan lebih dulu. Sesampainya di rumah, Karyati langsung memeluk anaknya, tapi Jatmiko hanya menepuk punggung ibunya pelan. "Aku nggak apa-apa," Resnam melihat anaknya. "Kamu betul-betul keluar dari tempat itu?" Jatmiko mengangguk. "Tapi aku belum keluar semua." Mereka tidak mengerti, tapi tidak bertanya lagi. Malam harinya, Jatmiko duduk di tangga belakang rumah, sendirian. Ia memandangi pekarangan. Angin lembut lewat tapi tidak membawa suara. Tiba-tiba hidungnya mencium bau besi, bau darah. Ia menoleh ke kanan, ke arah kamar Mbok Kinasi, tapi pintu tertutup. Lalu ke kiri, ke arah kamar Larasmi ia berdiri. Diam-diam, ia tahu, bau darah itu bukan dari luka. Jatmiko berdiri di dekat tiang dapur, menatap gelap yang diam di sela-sela rumah panggung. Ia tidak bicara, tidak juga bernapas panjang, hanya mendengar. Ada sesuatu di bawah. Bukan suara, bukan gerakan, tapi semacam desir yang hanya bisa dirasakan jika pikiran tidak dipenuhi suara manusia. Pagi harinya, Mbok Kinasi turun ke dapur lebih awal dari biasanya. Api belum ia nyalakan, tapi ia mengendus. Ada bau aneh, tidak terlalu kuat tapi menyelip di antara aroma tanah lembab dan kayu bakar. Seperti kain terbakar yang sudah lama padam tapi masih meninggalkan jejak di udara. Ia jongkok di samping tungku. Tangannya meraba lantai bambu yang menghitam di satu sudut. Lalu ia angkat papan pelapis dapur yang mulai rapuh. Tanpa berkata apa-apa, ia mengambil cangkul kecil yang biasa dipakai untuk menanam serai. Ia gali pelan. Lapisan pertama hanya tanah dan abu dapur. Tapi saat cangkulnya menyentuh kain, ia berhenti. Tangan tuanya masuk ke lubang itu dan menarik sesuatu yang dibungkus rapat dengan tali rotan tipis. Mbok Kinasi membuka bungkusnya perlahan. Di dalamnya, sebuah boneka jerami kecil. Tubuhnya dibalut kain kafan lusuh, masih lembab seperti baru, dikubur semalam. Di bagian kepala boneka itu, tertancap jarum panjang berwarna keemasan. Rambut hitam yang melingkar di bagian dada boneka itu membuat Mbok Kinasi mencengkeram lebih erat. "Larasmi," bisiknya. Suaranya seperti batu kecil yang dilempar ke sumur dalam. Ia berdiri. Matanya berair, tapi bukan karena takut, ia marah. Sangat marah.
Di ruang depan, Resnam sedang meraut bambu untuk perbaikan pagar samping. Karyati sibuk mengganti tali jemuran. Ketika Mbok Kinasih keluar dari dapur, mereka langsung tahu ada yang tidak biasa. Wajah perempuan tua itu keras, matanya tidak berkedip. "Ini," kata Mbok Kinasih sambil melemparkan boneka jerami ke atas meja. "Ada di bawah lantai dapur kita." Karyati mendekat menutup mulut dengan tangan saat melihatnya. "Astagfirullah, itu siapa yang naruh?" Resnam mengambil boneka itu, mengangkat perlahan, lalu menatap jarum di kepala boneka. "Ini bukan mainan." "Bukan," jawab Mbok Kinasih. "Ini kiriman." "Kiriman siapa?" Suara Karyati. Bergetar Mbok Kinasih tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke pojok rumah, mengambil kendi berisi air kelapa yang sudah dicampur daun kelor. Ia celupkan boneka itu, lalu menggosok pelan bagian yang menempel rambut. "Sukarsi," katanya pelan. Karyati memutar kepala. "Itu adik mak sendiri?" Mbok Kinasih menoleh cepat. "Bukan adik lagi. Dia sudah buang darah sendiri waktu memilih ilmu dari luar terah kita. Dia terusir bukan karena aku marah, tapi karena dia sendiri yang membuang garisnya." Resnam menghela napas panjang. "Jadi sekarang dia kembali?" "Tidak sepenuhnya," jawab Mbok Kinasih. "Tapi dia mengincar tubuh yang sedang kosong, yang baru diisi." Dia tahu waktu yang tepat. Larasmi muncul dari balik pintu kamar. Wajahnya pucat. "Itu rambutku?" "Ya," jawab Mbok Kinasih tanpa ragu. "Kamu masih simpan sisir yang pernah patah?" Larasmi mengangguk pelan. "Ada. Yang waktu aku demam, ibu potong rambutku sedikit." Mbok Kinasih menarik napas dalam. "Berarti dia sudah datang malam." "Itu, saat kamu belum sadar." Semua terdiam. Di luar, angin tiba-tiba berhenti. Dedaunan tak bergerak. Suara ayam juga hilang. Hanya ada detak jam dinding yang terdengar makin keras. Malamnya Larasmi tidak langsung tidur. Ia duduk di depan jendela kamar, menatap pekarangan belakang yang gelap. Tangannya memegang gelang kecil dari benang hitam yang dibuat Mbok Kinasih sore tadi. Katanya untuk menahan panggilan. Karena memang setiap malam sejak ritual itu, ia selalu merasa seperti ada yang memanggil dari luar rumah. Kadang hanya suara, kadang hanya getaran kecil di dada. Tapi malam ini suaranya jelas. "Laras, buka!" Larasmi menunduk. Bibirnya kering. Ia tahu itu bukan suara siapapun dari keluarga. "Ini, Laras, lihat aku." Jendela bergeser sedikit, meski ia yakin tadi sudah dikunci. Angin dingin masuk pelan, membawa aroma tanah basah dan anyir. "Jangan dengar," bisik suara di kepalanya yang ia tahu milik Nyai Ranti. Tapi suara lain lebih nyaring. "Kamu punya 2 telinga, kenapa hanya mau pakai 1?" Larasmi menutup telinga, tapi suara itu justru masuk lewat dada, lewat perut, lewat napas. Pintu kamar berderit pelan. Jatmiko muncul, berdiri di ambang pintu. "Kak," katanya pelan. Larasmi menoleh cepat. Kamu juga dengar?" Jatmiko mengangguk. "Tapi aku nggak takut." "Kamu nggak takut karena belum lihat," bisik Larasmi. Jatmiko mendekat, berdiri di samping kakaknya. Mereka duduk diam, sama-sama menatap pohon randu di belakang rumah. Larasmi menunjuk ke arah bawah pohon. "Tadi aku lihat bayangan." "Bayangan siapa?" "Perempuan. Rambutnya sampai tanah, tapi kakinya nggak nempel ke rumput." Jatmiko meremas gelang di tangannya. "Aku rasa itu dia." "Siapa?" Jatmiko menoleh. "Yang kamu bilang bukan ibu." Tapi suaranya mirip, yang datang dari arah sumur. Larasmi menarik napas pendek. "Jadi kamu juga dengar dari arah sumur?" "Iya," jawab Jatmiko. "Dan tadi pagi, aku lihat ayam di belakang rumah mati." Larasmi menegang. "Yang jantan? Yang sering naik ke genteng?" Jatmiko mengangguk. Mati dengan mata terbuka. Lidahnya keluar, seperti dicekik tapi nggak ada luka. Larasmi berdiri. "Mak harus tahu." Tapi saat mereka buka pintu kamar, Mbok Kinasih sudah berdiri di ambang lorong, seolah sejak tadi mendengar segalanya. "Besok kita bersihkan sumur," katanya singkat. "Tapi malam ini, jangan buka jendela. Apapun yang kamu dengar, diam saja." Larasmi dan Jatmiko mengangguk. Setelah Mbok Kinasih pergi, keduanya kembali ke kamar. Jendela ditutup rapat, kunci kayu diturunkan, dan tirai digantung rangkap. Tapi suara dari luar tetap datang, seperti menembus dinding, menembus pikiran. Tidak selalu berupa kata, kadang hanya nada, pelan, tapi seperti memaksa masuk ke dalam kepala. Jatmiko tertidur lebih dulu. Napasnya pelan, wajahnya tenang. Larasmi tidak.
Ia duduk bersandar ke dinding, lutut ditarik, tangan menggenggam gelang hitam pemberian Embok Kinasih. Dingin mulai merayap dari ujung jari ke tengkuk, bukan dingin udara malam, tapi semacam dingin yang membuat kulit serasa bukan milik sendiri. Ia menunduk dan melihat tangannya gemetar. Lalu diam, lalu gemetar lagi. Detak jantungnya tidak beraturan. Dadanya berat, tapi matanya kering. Ia berdiri pelan dan menatap cermin kecil di pojok kamar, wajahnya sendiri. Tapi senyum itu bukan dari hatinya, senyum tipis yang lambat. Bibirnya bergerak ke atas sedikit seolah menahan tawa. Padahal hatinya gemetar. Ia mundur 2 langkah, cermin tetap diam. Tapi bayangannya tetap tersenyum, meski wajah aslinya tidak. Ia ingin bicara, tapi kerongkongannya kaku. Kemudian bayangan di cermin berkedip, tapi matanya sendiri tidak. Pagi datang dengan langkah berat. Matahari tidak terlalu terang, awan menggantung, dan ayam tidak berkokok. Resnam dan Karyati membersihkan halaman. Mbok Kinasih duduk di dapur, menunggu air mendidih. Larasmi diam saja sejak turun dari kamar. Duduk di depan tungku, memeluk lutut. "Mau teh?" tanya Mbok Kinasih. Larasmi menggeleng. "Mau sarapan?" Gelengan yang sama. Mbok Kinasih menarik napas. "Kamu lihat sesuatu lagi?" "Bukan lihat, Mak," suara Larasmi pelan. "Tapi, ngerasa." "Bagian mana?" "Semua. Tapi paling sering tangan kiri." Mbok Kinasih berdiri dan memegang tangan Larasmi. Dingin, tapi bukan seperti orang demam. Dingin yang kering, seperti batu disimpan di air es lalu dijemur. "Kamu masih ingat siapa kamu?" tanya Mbok Kinasih pelan. Larasmi tidak langsung menjawab, tapi setelah beberapa detik ia mengangguk pelan. "Masih. Kalau kamu lupa, bilang." "Apa?" "Ini." "Ulah dia." Mbok Kinasih mengangguk. "Sukarsi. Dia pakai silih raga." Larasmi mendongak. "Itu ilmu apa?" "Ilmu tukar tubuh. Tapi bukan sekadar masuk dan tinggal. Dia pakai celah. Dia tunggu roh utamamu lengah, lalu dia masuk, dorong. Keluar jiwamu, lalu dia duduk di situ." Larasmi mengusap wajahnya. "Kalau dia masuk, aku kemana? Ngambang. Kadang hilang, kadang nyangkut. Itu kenapa kamu nggak boleh lelah, nggak boleh bingung." Hari itu Larasmi sering diam. Badannya panas, tapi keringat dingin terus keluar. Dari punggung, Karyati mengira anaknya hanya kelelahan, tapi Resnam mencium sesuatu yang aneh. Tiap kali Larasmi lewat, udara di sekitarnya jadi lebih berat. Seperti ada kabut tak terlihat yang mengikuti dari belakang. Sore menjelang, Jatmiko memanggil kakaknya dari bawah pohon mangga, tapi Larasmi tidak menyahut. Ia hanya duduk di lantai rumah menatap jendela yang sudah tertutup rapat. Saat malam datang, semua lilin dinyalakan lebih awal. Mbok Kinasih menaruh 2 cermin kecil di setiap sudut rumah. Ia menggambar garis tipis dari arang kelapa di bawah pintu dan jendela. Rumah jadi seperti dibungkus sesuatu yang tidak terlihat. Tapi Larasmi tetap gelisah. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Larasmi memejamkan mata di dalam kamar. Tapi saat ia bicara dalam tidur, suaranya bukan suara Larasmi. Karyati yang sedang hendak masuk ke kamar untuk mengambil selimut mendengar dari balik pintu. "Aku gak butuh tubuh ini, tapi dia yang butuh aku." Suaranya berat, serak, tua. Bukan suara gadis 15 tahun. Karyati memanggil Resnam. Mereka berdiri di depan pintu kamar mendengarkan. Suara itu berhenti, lalu tertawa. Tapi tertawanya pendek, dingin, tidak nyambung dengan apapun. Saat mereka masuk, Larasmi terlelap. Wajahnya tenang, tapi tangan kirinya gemetar pelan. Di bawah kukunya ada tanah hitam yang tidak mungkin muncul dari dalam rumah. Keesokan paginya, Larasmi tidak langsung turun dari kamar. Jatmiko yang pertama kali naik, lalu kembali turun cepat-cepat. "Mak," Kak Larasmi nangis, tapi matanya nggak keluar air. Mbok Kinasih naik, ditemani Karyati. Saat mereka masuk, Larasmi duduk di pojok kamar. Wajahnya pucat, bibirnya kering. "Aku capek, Mak." "Capek gimana?" "Aku tahu kapan aku bangun, tapi kadang bukan aku yang bangun." Mereka saling pandang. Kadang kakiku jalan, tapi aku nggak tahu mau kemana. Kadang mulutku senyum, tapi aku lagi takut. Kadang aku mau teriak, tapi yang keluar cuma napas. Itu bukan aku, Mak. Mbok Kinasih duduk di sampingnya. Dia mulai ambil ruangmu. "Aku masih ada, Mak, tapi makin kecil. Kayak aku duduk di pojok dalam diriku sendiri. Nggak bisa ke tengah." Karyati memeluk anaknya, tapi tubuh Larasmi tetap dingin. "Kalau dia berhasil duduk penuh, Kak?" tanya Jatmiko dari pintu. Mbok Kinasih menoleh. "Kalau dia duduk penuh, Larasmi nggak bisa pulang." Tidak ada yang bicara setelah itu.
Suasana di kamar Larasmi mendadak kosong, seolah semua kata tak perlu dilanjutkan. Jatmiko menunduk, Karyati memeluk anaknya lebih erat, dan Embok Kinasi hanya menatap lantai bambu dengan mata yang sudah lama tidak menangis, tapi tampak basah. Malam itu, angin di luar berhenti. Tirai tidak lagi berkibar. Api lilin mengecil, lalu padam sendiri satu persatu, seperti dihisap sesuatu dari udara. Wage, gumam Embok Kinasi. Malam ini Jumat Wage. Larasmi diam. Wajahnya pucat. Ia menggenggam tangan ibunya, tapi kulit tangannya sendiri, seperti bukan kulitnya. Dingin, licin, dan mulai kebas. Jangan tidur malam ini, kata Mbok Kinasi. Larasmi mengangguk, tapi matanya mulai berat. Tidak karena mengantuk, tapi karena seperti ada yang menariknya ke bawah, seperti akar dari dalam tubuh. Di kamar belakang, Jatmiko duduk memeluk lutut di kasur kecil. Ia menahan kantuk, tapi tidak bisa tidur. Ia menatap dinding yang mulai berembun, padahal tidak ada siapapun di dalam. Ia menarik nafas, lalu mencium bau logam, bau besi, bau darah, dan benar saja, dari hidungnya menetes merah. Pelan, tidak banyak, tapi cukup membuat matanya berat, lalu gelap. Tubuhnya rebah ke belakang, mata terpejam. Tapi tangannya menggenggam satu potong arang yang ia simpan di bawah bantal, lalu menariknya seperti orang yang sadar hanya setengah badan. Di kamar Larasmi, cermin kecil yang tergantung di dinding mulai bergoyang. Tak ada angin, tak ada getaran, tapi bingkainya berderit, lalu kaca bagian tengahnya retak perlahan. Satu garis menyebar dari atas ke bawah seperti garis belah diri. Larasmi membuka mata dan langsung menatap pantulan dirinya. Tapi yang ia lihat, dua sosok, yang satu duduk tenang dan menangis, yang satu berdiri tegak dan tersenyum. Tubuhnya mulai kaku, napasnya memburu. "Mak," bisiknya. Tapi mulutnya tak bergerak. Asap hitam mulai keluar dari retakan cermin. Bukan seperti kabut, tapi seperti cairan kental yang berubah wujud di udara. Asap itu merayap, melingkar, lalu mengarah ke tubuh Larasmi yang sudah gemetar di tempat tidur. "Laras, waktumu habis." Bisikan itu datang entah dari mana. Larasmi menjerit dalam hati, tapi lidahnya keluh. Di dalam pikirannya suara Nyai Ranti berteriak, "Lawan dia, itu bukan rumahnya, jangan biarkan dia masuk." Tapi tubuh Larasmi tak merespon. Asap itu menempel di dadanya, dingin, lalu panas. Lalu seperti ada tangan yang menekan, dari dalam dada memaksa keluar roh yang tidak menyerah. Pintu kamar terbuka keras. Embok Kinasi masuk sambil membawa buntalan kain putih. Ia langsung berdiri di depan Larasmi dan membaca mantra keras-keras tanpa henti. Lidahnya cepat, nadanya tinggi. Tangannya mengibas kain ke arah asap yang mulai melilit leher cucunya. Namun asap itu tak mundur, justru melonjak menyerang balik. Embok Kinasi terpental ke belakang. Tubuhnya menabrak lemari kayu, jatuh dalam bunyi berat. Cermin di dinding retak seluruhnya, tapi tidak pecah. Larasmi mulai menangis, tapi air mata itu tak turun, hanya menumpuk di sudut mata. Kakinya gemetar, tangan kirinya bergerak sendiri, melingkar, menari di udara seperti sedang menggambar sesuatu yang dia sendiri tidak tahu artinya. Di luar kamar, pohon aren bergoyang hebat, tapi udara tak bergerak. Daun-daun luruh satu persatu tanpa suara. Jatmiko yang pingsan di kamar terbangun dengan tiba-tiba. Matanya merah, hidungnya masih berdarah, tapi tangannya bergerak cepat. Ia merobek kain sarungnya, mengambil arang yang tadi ia pegang, lalu menggambar lingkaran di lantai kamar dengan tangannya sendiri. Di ujung lingkaran, ia mencubit jari dan meneteskan darah ke titik tengahnya. "Untuk kakak," bisiknya. Di kamarnya, Larasmi mulai kejang. Mulutnya terbuka, tapi suaranya suara tua. Serak. Dalam. "Tubuh ini milikku. Darahmu milikku." Embok Kinasi bangkit pelan. Darah menetes dari pelipisnya, tapi ia tidak menyerah. Ia menggenggam segenggam garam yang ia ambil dari ikat pinggangnya, lalu dilempar ke arah asap yang masih menyelimuti Larasmi. Asap itu mendesis, tapi tidak hilang. Cermin mulai mengeluarkan suara retakan panjang, seperti tulang patah. Cahaya kecil keluar dari celah-celahnya, putih pucat bukan terang. Jatmiko menutup matanya. Di kamar, Larasmi kejang hebat. Tubuhnya melengkung seperti ditarik dari dua arah yang berbeda. Kedua tangannya mencakar udara, lalu jatuh keras ke lantai. Dari sudut matanya, darah keluar pelan, lalu membentuk garis merah tipis di pipi.
"Mak!" teriak Jatmiko dari depan kamar. Tapi suara itu tidak terdengar oleh siapapun, seolah dinding rumah menelan gema. Embok Kinasi maju pelan. Ia membawa kendi kecil berisi air kelapa yang sudah dicampur daun kelor dan abu dupa. Bibirnya bergerak cepat membaca doa yang hanya dipahami oleh terah pamuncar, tapi tubuh Larasmi membentur lantai lagi. Suara retaknya terdengar seperti kayu patah meski tidak ada tulang yang pecah. Mulut Larasmi terbuka lebar, dan dari sana keluar dua suara. Satu suara berat, serak dan dalam, suara Sukarsi. Satu lagi tinggi, jelas dan tenang, suara Nyai Ranti. Keluar dari tubuh ini, "Bukan milikmu," seru Nyai Ranti. "Dia kosong. Aku sudah lama menunggu. Ini waktuku," jawab Sukarsi. Larasmi berteriak. Tapi suaranya bukan suara anak 15 tahun, bukan pula suara manusia. Lebih mirip dua arwah yang bertabrakan di dalam rongga dada. Rumah itu berguncang pelan, tapi cukup untuk membuat dinding berderit. Cermin di dinding pecah seluruhnya. Potongannya jatuh ke lantai dan membentuk pola aneh, seperti retakan tanah kering. Karyati masuk ke kamar. Ia langsung memeluk kaki Larasmi yang kejang. "Nak, kamu masih di situ, nak?" Dengar suara ibu, tapi tidak ada jawaban. Larasmi hanya terbaring. Dadanya naik turun cepat. Matanya terbuka, tapi seluruh bola matanya hitam. Tidak ada putihnya, tidak ada kedipan. Embok Kinasih duduk bersila di sampingnya. Ia membuka satu helai rambut putih dari dalam dompet kecil kain merah, lalu meletakkannya di dahi Larasmi. Ia membaca mantra panjang tanpa jeda. Tangannya gemetar, tapi suaranya tidak goyah. Tiba-tiba Larasmi berhenti bergerak. Semua sunyi. Detik-detik itu panjang, lalu tubuhnya bergerak lagi, tapi perlahan. Tangannya terangkat, jari-jarinya mengepal. Ia duduk sendiri, tanpa bantuan. Dan untuk sesaat, tidak ada yang berani bersuara. Ia membuka mata, masih hitam. Tapi mulutnya tersenyum kecil. Senyum itu dingin, tenang, tapi bukan senyum Larasmi. Dari sudut matanya bayangan wajah lain muncul. Wajah perempuan tua dengan rambut panjang, kulit pucat dan mata cekung. Sukarsi. Ia tidak utuh tapi cukup jelas untuk dikenali. Dia belum selesai, bisik Jatmiko dari belakang pintu. Embok Kinasi tidak bicara. Ia tahu betul mereka belum menang. Larasmi menoleh ke kiri, ke arah jendela. Matanya tetap hitam, tapi tubuhnya tidak lagi gemetar. Ia berdiri perlahan. Jalannya pelan seperti tak mengenal tubuh itu sepenuhnya. "Kau pikir aku akan pergi begitu saja?" Suara Sukarsi masih terdengar samar dari dalam tubuh itu. Embok Kinasi menggenggam gelang hitam di pergelangan tangan Larasmi, lalu mengencangkannya dengan tali baru yang dicelup minyak kelapa. "Kalau kau betul keturunan darahku, kau tahu kapan harus mundur," bisik Embok Kinasi. Larasmi menatapnya. Hitam itu memudar. Perlahan, tapi jelas. Dari matanya, warna asli perlahan muncul kembali, seperti air kolam yang mulai jernih setelah keruh berhari-hari. Tubuhnya jatuh ke pangkuan Embok Kinasi. Dan dari mulutnya keluar satu tarikan napas berat, lalu sepi. Karyati memeluk anaknya. Ia menangis tanpa suara. Sementara Jatmiko duduk di lantai, lelah, tapi tak bisa tidur. Beberapa saat berlalu, Larasmi membuka mata lagi. Kali ini benar-benar miliknya. Mata itu bening, lemah, tapi penuh. Ia menatap Embok Kinasi. "Mak, dia pergi." Embok Kinasi tersenyum kecil. "Nyai Ranti yang usir, bukan aku." Larasmi memegang perutnya sendiri. "Aku merasa kosong, tapi enggak hampa." "Dia masih di situ," kata Embok Kinasi sambil menunjuk dada Larasmi. "Tapi dia sudah tutup pintu dari dalam." Malam itu tidak ada yang tidur. Tapi tidak ada lagi ketakutan yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Pohon aren tidak bergoyang. Udara jadi ringan. Burung hantu bersuara lagi dari kejauhan. Dingin datang bukan karena sesuatu, tapi karena memang sudah waktunya dingin. Pagi datang tanpa pertanda, dan rumah itu akhirnya tenang. Untuk pertama kalinya sejak mereka kembali ke desa. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya di channel Malam Makin Mencekam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.